dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Apakah engkau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Tiba-tiba orang ini menyambut. Apa yang terjadi? Maka dengan pertolongan daripada Petrus dan Yohanes, mulailah diangkat orang ini untuk berdiri. Terima kesembuhan. Sign and wonder terjadi. Orang ini tiba-tiba dia kakinya menjadi kuat dan dia bisa melangkah, dia bisa berjalan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sehingga dia tidak perlu lagi untuk minta-minta, tapi dia bisa bekerja karena dia mempunyai kekuatan yang baru. Langkahnya mantap untuk melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara, perhatikan perbedaan. 40 tahun tidak memiliki kuasa apapun merubah situasi keadaan, tapi dengan sebuah kuasa yang dilepaskan. Saudara, itulah Pondok Daun. Demikian juga saudara yang ada di tempat ini, yakinkan dirimu bahwa engkau beribadah dengan pola Pondok Daun, sehingga Tuhan akan mencurahkan kuasa, sehingga itu yang memampukan engkau melakukan seperti apa yang Bapa kehendaki. Yang percaya katakan amin. Katakan kepada kiri kanan, sadarlah bahwa engkau punya kuasa yang luar biasa. Tepuk tangan satu kali lagi. Pondok Daun juga bicara tentang sebuah akselerasi percepatan yang ditulis di dalam Amos pasal 9:13. Dikatakan bahwa pembajak tepat menyusul penuai. Apa yang disebutkan pembajak tepat menyusul penuai? Kita tahu di dalam hukum pertanian ada jarak antara pembajak dengan menuai, atau menuai dengan membajak. Saudaraku, harus didiamkan terlebih dahulu beberapa lama, barulah dibajak. Tapi dikatakan bahwa di sini pembajak tepat menyusul menuai. Berarti ini adalah bicara tentang sebuah percepatan. Nah, saudaraku, hari-hari ini Cindy Jacob mengatakan begini, bahwa ada sebuah percepatan yang sedang gereja lakukan karena kuasa yang dilepaskan oleh Tuhan. Kalau satu kali di mana Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat, tapi hari-hari ini ada kuasa yang akan bekerja melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan saja 3.000, tapi satu kota dimenangkan bagi Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, saudara katakan, Pak, dari dulu kita doa begini aja, Pak. Saudara, kami berjumpa dengan istri daripada Debbie Cho, ya, gereja di Korea yang paling besar, yaitu apa? Gereja Full Gospel, Saudaraku, Yoido Full Gospel, ya. Di mana hari-hari ini dikatakan bahwa begitu luar biasa karya Allah memakai gereja ini. Bahkan pada waktu awal, kalau saudara perhatikan, pada waktu awal dikatakan begitu. Di dalam kami berbincang-bincang dengan istri daripada Yonggi Cho, dia katakan begini, kamu tahu, yang ngobrol juga dengan Pak Niko, dan saya mendampingi, ada Pak Johan juga. Kamu tahu, awal gereja ini adalah 5 orang. Siapa 5 orang? Yaitu Cho Yonggi, dia waktu itu belum jadi istrinya, dan mamahnya disebut sebagai Mami Haleluya katanya. Itu mamanya daripada istri Yonggi Cho, disebut oleh Yonggi Cho adalah Mama Haleluya. Karena waktu itu Yonggi Cho belum mengenal siapakah Yesus, tapi pada waktu dia menerima Tuhan Yesus sehingga dia menerima mujizat kesembuhan. Di dalam bukunya saudara tentu sudah baca tentang 4 dimension, ya. Maka dikatakan begini, bahwa dia memanggil mama mertuanya itu adalah Mama Haleluya, karena dia tahu hanya Haleluya saja. Nah, suatu jemaatnya adalah Yonggi Cho, istrinya, mamahnya, mama mertuanya, yaitu juga 2 saudara daripada istri. Jadi 5 orang. Berapa tahun? 1,5 tahun, saudaraku. Kira-kira kalau saudara punya jemaat 1,5 tahun, ya, tahukah? Kalau kira-kira 5 orang 1,5 tahun, pertahankan nggak tetap di Bangkok kita? Saudara,
Tetapi dia katakan setelah 1,5 tahun, pada waktu mereka terus berdoa, ada kuasa dalam doa orang-orang kudus yang percayakan dan amin. Saudaraku, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada kuasa mulai bekerja. Pada waktu Roh Kudus mulai bergerak, saudaraku, nggak bisa ditahan. Ini perhatikan, nggak bisa ditahan. Saudaraku, tiba-tiba jumlah bertambah. Sampai hari ini, saudaraku, jutaan orang. Bukan saja itu, hari ini jemaat yang dikembangkan itu tersebar di seluruh dunia, dan mereka membawa dampak kepada negara-negara yang dikunjungi oleh jemaat yang diurapi. Mereka membawa kuasa itu, sehingga mereka membawa dampak seperti terang, seperti garam. Luar biasa. Itulah satu kegerakan yang tidak bisa dibatasi lagi. Saudara, ini harus diperhatikan. Seperti apa yang kita lihat juga dalam pelayanan gembala kita. Saya ingat awal pada waktu kita masuk kota Singapura, maka apa yang terjadi? Saudara, pada waktu awal Singapura, jemaatnya berapa? Hanya beberapa ibu-ibu, saudara. Berapa lama? Gak lama, setahun, saudara. Oh, saya yang mendampingi, saudaraku. Saya bilang, waduh Pak, ini kalau begini terus apakah diteruskan atau enggak? Ya itu Pak, saya juga mau uji. Tapi hari dimana untuk Pak Niko berkumpul di hadapan Tuhan, mengapa? Pak Niko mendapatkan sebuah serangan dari jemaat yang ada di Jakarta. Oh, itu mau pergi ke luar negeri cuma jalan-jalan aja. Itu hanya alasan. Oh, saudaraku, berita-berita yang sumbang, berita-berita yang negatif itu, saudaraku, dilepaskan begitu luar biasa. Sehingga Pak Niko sendiri juga berkumpul di hadapan Tuhan. Pak Niko katakan begini, Tuhan, hari ini menentukan kalau aku datang di mana jemaat belum kumpul, maka berarti aku selesai untuk Singapura. Itu pergumulan Pak Niko, saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba Pak Niko pada waktu kami datang, saudaraku, sangat mengejutkan. Saudaraku, yang biasanya kehadiran tidak lebih daripada 12 orang, saudaraku, ibu-ibu semua, tiba-tiba hari itu begitu banyak sekali mobil di depan. Dan juga pada waktu itu, saudaraku, begitu masuk sepatu begitu banyak sekali di luar, lebih daripada jumlah ini. Pak Niko katakan, ada apa ini? Ternyata begitu masuk, saudaraku, orang begitu penuh sekali. Itu yang membuat Pak Niko langsung masuk kamar mandi, dia menangis sendirian. Aku tahu, Tuhan, aku tahu. Nggak dapat. Tapi kalau hari ini melihat setiap negara yang Tuhan percayakan, ada gereja Tuhan yang dipercayakan, termasuk Bangkok ini, semua adalah karena ketaatan seorang hamba Tuhan yang percaya kepada tangan Tuhan yang menyertai dia. Dan dia doa. Amin. Amin. Saudara, kalau seperti itu janganlah anggap remeh pertemuan doa seperti ini. Ya, saudara, di dalam doa seperti ini, saudara berdoa, Tuhan berkarya. Pada waktu Roh Kudus bergerak, saudara, tidak menutup kemungkinan tiba-tiba Bangkok dilawan Tuhan menjadi satu perubahan atmosfer. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tadi pagi saya SMS karena kemarin tadi malam ada seminar yang diadakan di Bantul. Seminar akhir zaman seri ketiga. Ya. Istri saya kalau dari kemarin itu mendesak terus. Bagaimana? Coba cek. Bagaimana? Coba cek. Saudaraku, pada waktu tadi pagi saya cek ulang kembali, saya tanya kepada pembicaranya. Wah, dia katakan ada 40 pertanyaan belum bisa dijawab. Saking banyaknya pertanyaan. Nah, saudara, berapa yang hadir? Nggak banyak, 2.000 orang, saudara. Saya sampaikan kepada hamba Tuhan ini, ya, kami bersyukur kami melayani 2.000 orang. Saya di Bangkok melayani puluhan orang. Tapi nggak apa-apa. Bukan jumlah yang menentukan, ketaatan itu yang menentukan. Amin. Saya percaya, saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan, kami